Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayum Buana dari kelas 2B Prodi MHU untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Ulumul Hadis. Pada kali ini berikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembagian hadis dari segi kuantitas sanad, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Pembagian hadis dari segi kuantitas dan sanad, mutawatir, masyhur, dan ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Menurut ulama hadis, mutawatir mempunyai pengertian sebagai berikut: hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berdusta. Sedangkan Imam Nawawi mengungkapkan definisi dari hadis mutawatir, yaitu hadis sahih yang sejumlah besar, yaitu orang menurut akal dan adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal, sanad, tengah, dan akhirnya. Dari definisi ini dapat diberikan sebuah kesimpulan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada tingkatannya terdiri dari perawi dengan jumlah yang banyak menurut hukum adat atau akal tidak mungkin untuk bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang sudah mereka riwayatkan. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir, yaitu hadis mutawatir itu harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin untuk bersepakat untuk berdusta. Kemudian yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Artinya perawi pada setiap tingkatan harus sama jumlahnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tanggapan panca indera, harus benar-benar dari hasil pendengaran, penglihatan sendiri. Biasanya menggunakan lafaz kami mendengar, atau kami telah melihat, ro'aina gitu. Kemudian yang kedua, pengertian daripada hadis ahad. Hadis ahad, hadis yang telah diriwayatkan oleh satu orang saja. Dan definisi hadis ahad oleh para ulama sebagai berikut: khabar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Dan ada pula yang mendefinisikan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, pendapat tersebut menurut ilmu hadis. Sedangkan hadis ahad secara garis besar oleh ulama hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Ghairu masyhur itu terbagi menjadi dua bagian, ya, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Nah, yang pertama adalah hadis masyhur. Menurut bahasa mustahil berarti sesuatu yang sudah tersebar dan sudah populer. Sedangkan menurut ulama ahli hadis, yaitu yang berarti sesuatu yang sudah tersebar, sudah populer. Kemudian yang kedua adalah hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh kurang dari 3 orang rawi dalam satu tabaqat atau tingkatannya, dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Jadi hadis ghairu masyhur yang dikemukakan oleh ulama ahli hadis digolongkan menjadi dua macam, antara lain hadis aziz, kemudian yang kedua adalah hadis gharib, ya. Hadis aziz itu menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqat saja. Kemudian setelah itu orang pada meriwayatkan atau diriwayatkan oleh orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hadis
aziz bukan hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi saja pada setiap tabaqat, akan tetapi pada salah satu tabaqah jika sudah terdapat 2 orang rawi sudah bisa dikatakan sebagai hadis aziz. Kemudian hadis gharib itu hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Hadis gharib terbagi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis tentang personaliannya dan harus berpangkal di tempat asul sanad, yaitu tabi'in bukan sahabat. Nah, mungkin demikian pengertian tentang hadis, pembagian hadis dari sisi kuantitasnya. Terima kasih dari saya Aim Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.